Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang media pembelajaran alat peraga sesatan heksagon bertahap. Simak video ini. Sesatan heksagon adalah media atau alat peraga yang digunakan untuk melakukan suatu percobaan dari materi. Adapun tujuan dari alat peraga ini ialah mengetahui peluang dari suatu kejadian. Langkah-langkah penggunaannya adalah sebagai berikut. Sebelum mempelajari langkah-langkah sesatan heksagon, mari kita pahami pola sesatan heksagon berikut. Di sini kita mempunyai 6 baris. Pada baris pertama, kita memiliki satu celah. Celah ini kita namai dengan celah A1, seperti pada gambar berikut. Pada baris kedua, kita memiliki 2 celah. Celah ini kita namai dengan celah B1 dan B2. Pada baris ketiga, kita memiliki 3 celah. Celah ini kita namai dengan celah C1, C2, dan C3. Dan begitu pula seterusnya. Masing-masing celah memiliki peluang untuk dilalui oleh kelereng. Mari kita simak pola celah pada sesatan heksagon berikut. Pada celah A, ada satu kemungkinan kelereng melalui celah A, karena pada saat digelindingkan, kelereng pasti akan melalui celah A1. Sekarang, kita akan menghitung kemungkinan yang bisa terjadi pada setiap celah. Misal, kita ambil contoh pada celah D3. Pada celah D3, ada 3 kemungkinan, yaitu 2 kemungkinan dari celah C2 dan 1 kemungkinan dari celah C3. Kemungkinan pertama yaitu kelereng melewati celah A1, kemudian menuju ke B2, C3, dan kemudian menuju ke D3. Kemungkinan kedua adalah kelereng melewati A1, kemudian B2, kemudian C2, dan kemudian menuju ke D3. Sedangkan kemungkinan yang terakhir yaitu kemungkinan kelereng melewati celah A1, kemudian ke B1, kemudian C2, dan kemudian menuju ke D3. Berikutnya langkah-langkah menghitung peluang dari sesatan heksagon. Mari kita ambil contoh pada C2. Sebelum itu kita perlu ingat kembali rumus peluang, yaitu peluang suatu kejadian sama dengan jumlah kemungkinan suatu kejadian NA bagi keseluruhan kemungkinan, yaitu NS. D2 berada pada baris ketiga, mempunyai 2 kemungkinan, yaitu, dan total kemungkinan pada baris ketiga ada 4, yaitu C1 ada 1, C2 ada 2, dan C3 ada 1. Jadi jumlah kemungkinan suatu kejadian sama dengan 2 dan total kemungkinan sama dengan 4 disederhanakan menjadi 1/2. Maka peluang kelereng yang melewati celah C2 sama dengan 1/2. Berikutnya kita mencoba frekuensi harapan yang dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi harapan suatu kejadian sama dengan N yang menyatakan banyaknya percobaan dikali peluang suatu kejadian. Kita ambil contoh kelereng yang melintasi pada C2. Misal kita melakukan percobaannya sebanyak 4 kali, maka N percobaan suatu kejadian sama dengan 4, dan peluang suatu kejadian kelereng yang melewati celah C2 sama dengan 1/2, maka frekuensi harapan suatu kejadian sama dengan 2.
Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan sebanyak 4 kali. Untuk percobaan pertama, kelereng melintasi pada celah C3. Untuk percobaan kedua, kelereng melintasi pada celah C1. Untuk percobaan ketiga, kelereng melintasi pada celah C3. Dan percobaan yang keempat, kelereng melintasi pada celah C1. Sekarang kita akan menentukan frekuensi relatif menggunakan sesatan heksagon. Frekuensi relatif dari suatu kejadian dapat dihitung dengan menggunakan rumus FR atau frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan. Misal sekarang kita akan melakukan percobaan sebanyak 4 kali. Percobaan pertama jatuh di lintasan ketiga. Lalu percobaan kedua jatuh pada lintasan kelima. Lalu percobaan ketiga jatuh pada lintasan ke-6. Selanjutnya percobaan keempat jatuh pada lintasan ke-4. Percobaan kelima jatuh pada lintasan pertama, dan percobaan yang terakhir, percobaan ke-6, jatuh pada lintasan ke-3. Sekarang kita akan menghitung frekuensi relatif kelereng yang jatuh pada lintasan ketiga. Pada lintasan ketiga terdapat 2 kelereng, sehingga terdapat 2 kejadian atau 2 kelereng yang jatuh pada lintasan ketiga. Sehingga frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian 2 kelereng 2 dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Tadi banyak percobaan yang dilakukan adalah 6, sehingga 2/6 dapat diserahkan menjadi 1/3. Maka frekuensi relatif kelereng yang jatuh pada lintasan ketiga adalah 1/3. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.